berdua berusia. Semua mengatakan jawab di barisan bahasa Indonesia. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. 29 demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku akan pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Sampai sejauh itu pembacaan firman. Bapak Ibu dan kami yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir semua kita pernah terjadi murid. Yang belum ada terjadi pas sekolah itu jadi murid, tahu merana segala jadi murid, kecuali kita sekolah. Semua kita pernah menjadi murid. Pertanyaannya, siapa sebenarnya murid ini? Secara umum bisa kita katakan bahwa murid adalah orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau menimba ilmu, orang-orang yang mau menyentekkan telinganya. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti dia bisa memfungsikan dirinya, dia bisa memfungsikan lidahnya seperti lidah seorang murid yang sudah terlatih. Untuk apa? Untuk menyampaikan, untuk memperkatakan, dan untuk mempraktekkan apa-apa yang telah diajarkan dan apa-apa yang dikehendaki oleh gurunya terhadapnya. Itu sebenarnya seorang murid. Bapak Ibu, dalam Alkitab mereka adalah orang-orang yang dipilih dari sekian banyak manusia untuk menjadi mitra Yesus, untuk menjadi teman sekerja Yesus, untuk mengerjakan misinya, untuk mengabarkan berita pengampunan dosa, untuk mengabarkan berita keselamatan. Kalau gitu kita bisa lihat seperti apa yang tertulis dalam kitab, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa memang murid yang dipilih Yesus Kristus ketika itu ada 12 orang. Namun Bapak Ibu, kita sadari bahwa hal itu dapat kita refleksikan bahwa diri kita juga bisa menjadi murid. Kata murid itu bisa kita refleksikan kepada diri kita sendiri sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya di dunia ini, untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Asalkan kita mau dan bersedia untuk mengasah pemikiran kita, asalkan kita mau menjadi seorang murid yang baik, seorang murid yang boleh diandalkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dijelaskan tadi bahwa
atau siapapun yang mengasihi Yesus tentu akan menuruti firman Yesus. Jika seseorang mengasihi Yesus, itu berarti juga dia mengasihi Bapa yang memutus Yesus, yang memutus dia. Dan tentu suatu hubungan yang baik akan tercipta di mana dia juga akan dikasihi oleh Bapa, katanya. Dikasihi oleh Bapa, dikanjung dan dapat dikunjungi oleh Tritunggal Allah yang Tritunggal. Orang tersebut bisa menjadi tempat berdiamnya Allah Tritunggal dalam dirinya. Namun sebaliknya dikatakan bahwa orang yang tidak mengasihi Yesus cenderung menolak firman-Nya. Padahal firman itu berasal dari Allah Bapa yang sangat penting untuk kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat tadi ada relasi antara mengasihi dengan menuruti atau mentaati. Firman ini mau berkata kepada kita bahwa ketika kita menuruti, ketika kita mentaati firman Tuhan, kalau itu dilakukan hanya karena takut akan Taurat, karena takut akan hukum, maka sebenarnya kita akan terjebak dalam hal-hal yang rutinitas. Kita akan terjebak dalam hal-hal yang seremonial. Tetapi firman ini mau mengatakan dan mengajak kepada kita, mari kita menaati firman Tuhan, mari kita menuruti firman Tuhan yang didorong oleh kasih kita kepada Allah. Itulah esensi iman yang sebenarnya. Kalau kita melakukan menuruti firman Tuhan hanya karena hukum Taurat, hanya karena perintah, hanya karena takut, kita pada dasarnya tidak beroleh apa-apa. Tetapi taati, turutilah firman Tuhan karena didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Di dalam roti hatani dibataita, unang mata radoti holanalani biar midapati, unang mata radoti holanalani biar midamu, alaita radoti ngai ni ojar ni holong ni rohanta tu dibata. Isipe asal taruni kita. Bapak Ibu, memang demikian. Bagi kita yang sudah berumah tangga, menutup iman doang kita ada berumah ya. Meluduk holong rohanta, tunggu kala perlu di kita pada kita adem keluhan. Soal itu untuk usaha. Apa keluhannya? Kita perlu mendengarnya. Bahkan kita sebentar-sebentar ingin berbicara. Alangkah niatnya Allah masyarakat. Bapak Ibu, firman ini mau mengajak kita. Ketika kita mau mentaati dan menuruti firman Tuhan, janganlah lakukan itu hanya karena takut akan hukum Taurat. Jangan lakukan itu takut akan peraturan-peraturan. Tetapi lakukanlah itu dengan didasari oleh kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu, dalam kami yang terkasih selanjutnya dikatakan bahwa pada saat perkataan itu disampaikan, Yesus masih bersama-sama dengan para murid. Tetapi akan tiba waktunya, akan tiba saatnya Yesus akan pergi, Yesus akan mati, dan Yesus akan bangkit naik ke surga dan kembali kepada Bapa. Dan Yesus akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus bagi para murid. Roh Kudus yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh penghidup. Itu yang akan berperan untuk mengajarkan kepada murid segala sesuatu dan mengingatkan apa yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Pembebuan ini disampaikan dan dimaksudkan adalah Roh Kudus akan menolong para murid untuk menjalani kehidupan mereka, untuk mengerjakan misi Allah, untuk mencapai keselamatan dunia, hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Roh Kudus dijadikan sebagai penolong yang sungguh-sungguh bagi para murid, menyadarkan para murid akan apa yang mereka lakukan. Jog-jog dura tandingi orang itu dikate. Secara tidak langsung kita sering mendengar bisikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pengkoran itu
Isarana mulut Allah sadar Allah na Allah turahani Tuhan torodoran tarhusi turahata sokum diulah. Sering ada bisikan roh itu tanpa kita sadari. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada satu bisikan datang kepada kita, jangan melakukan itu. Ada jujur dan tata roh panggoran itu di ini. Roh Kudus selalu akan menolong, mengingatkan dan menghibur serta menguatkan kita dalam segala situasi, dalam segala apapun yang kita jalani di kehidupan kita. Atau mulu ada untuk kahidana panggoran itu di idiat kaulau segala barang naik rekor tabarwah panggoran itu di golongan. Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, selanjutnya tidak dan bisa kita maklumi bahwa kegelisahan dan kegentaran akan menyertai para murid ketika Yesus sebagai guru, ketika Yesus sebagai panutan mereka sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Wajar ada rasa gentar, ada rasa gelisah dalam hati para murid. Soal itu ya mulut pala dan rampak di doa kita akan soal menguruti kita di akan kopi akan soal memudahi kita akan soal mengalian akan kopi kita kelurahan atau rasa biar tidak bisa roh. Itu yang mengakui para murid. Namun Tuhan Yesus Kristus di sini telah menjamin bahwa Ia akan meninggalkan damai sejahtera kepada mereka, kepada murid-muridnya. Yesus sudah menjamin akan meninggalkan damai sejahtera. Katanya ini damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Bapak Ibu, hal itu berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan oleh dunia ini bisa merujuk kepada keadaan, katakanlah itu keadaan sehat, keadaan tidak perang, tidak punya musuh, aman saja, yang sifatnya bisa berdoa besok bisa punya musuh. Itu damai yang diberikan oleh dunia, damai yang ada dari dunia. Tetapi damai yang diberikan oleh Yesus Kristus bersifat unik. Kenapa bersifat unik? Bisa saja seseorang tersebut dirinya teraniaya, bisa saja seseorang tersebut dirinya sedang dalam derita yang luar biasa, tetapi tetap memiliki damai sejahtera dalam hatinya. Bapak Ibu, damai yang dimaksud di sini adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa karena satu keyakinan akan keselamatan dalam Kristus. Damai yang dimaksud Yesus adalah situasi dalam diri kita sendiri, bukan sesuatu yang datang dari luar. Damai yang dijanjikan Yesus bukanlah perdamaian dunia atau akhir dari segala konflik, pertentangan, perkelahian. Bapak Ibu, damai berasal dari ketenangan hati dan tidak sejalan dengan ketakutan atau rasa khawatir. Selama kita khawatir, selama kita takut, kita tidak akan lihat kedamaian yang ada di sekitar kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan khawatir dan rasa takut atau kepanikan, ketakutan cenderung membuat kita melakukan hal yang justru menjauhkan kita dari rasa kedamaian ini sendiri. Bapak Ibu, damai yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, damai yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus tidak sama dengan candu yang diklaim oleh Karl Marx. Tidak sama dengan candu. Ada orang tahu kalau ada orang untuk menyenangkan dirinya, untuk mendamaikan dirinya, dia lakukan hal yang tidak baik, dia menggunakan candu. Tidak sama dengan damai yang diklaim oleh Karl Marx. Damai yang dimaksud oleh Yesus ialah bagaimana kita bisa melihat sesuatu dengan pikiran yang jernih. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu dengan pikiran yang jernih dan mengambil keputusan bukan berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan kepanikan. Orang yang panik, orang yang dihantui rasa ketakutan
akan mengambil keputusan yang justru akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Contoh, melalui pesawat atau melalui pesawat terbang kita, tuh dipilot pramugari dong, agar tidak panik. Jangan dipilot tuh kok apakah itu alat bantu pernapasan, apakah itu pintu darurat. Tetapi bagi orang yang panik ketika pesawat itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan lupa walaupun pintu darurat ada di sampingnya. Itu kenapa? Karena panik. Yesus tidak memberikan kita rasa panik, tetapi Yesus meninggalkan damai sejahtera kepada kita. Karena itu, buang rasa khawatir dan panik kita, gantilah dengan damai sejahtera yang dari Yesus. Bapak Ibu, oleh karena itu, Yesus berpesan kepada muridnya bahwa kepergian Yesus jangan menjadikan para murid untuk berputus asa. Kenapa? Karena kepergian Yesus bukan akhir dari segalanya, melainkan babak baru di mana Roh Kudus akan hadir untuk memperlengkapi mereka, juga memperlengkapi kita. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hal perlu kita ambil dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan yang kita dengar ini tadi adalah di mana Yesus memperlengkapi para murid yang hendak ditinggalkan, memperlengkapi para murid yang akan ditinggalkan oleh Yesus. Kalau pada konteks ini tadi, murid yang dipilih ada 12 orang. Namun sekali lagi, kita dapat menarik kepada diri kita sendiri bahwa kita ini juga merupakan murid. Saya juga merupakan murid. Bapak Ibu juga merupakan murid yang dipilih oleh Tuhan untuk dibimbing, untuk diperlengkapi, untuk menjadi murid-murid yang cerdas dan andal di hadapan Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, seorang murid harus belajar dengan tekun. Seorang murid harus memperhatikan setiap pengajaran gurunya. Seorang murid harus memberikan hati dan mempertajam pendengaran supaya semakin banyak mendapat bekal, supaya semakin banyak mendapat kemampuan dan akhirnya mampu menjadi murid yang diandalkan, sehingga pada akhirnya boleh kembali mengajar, boleh memberikan semangat dan boleh menasihati. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Dan kalau saat ini kita menjadi murid, suatu saat juga kita harus memuridkan orang lain. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya perlu kita sadari bahwa sebagai murid kita memiliki banyak tantangan, kita memiliki banyak cobaan. Tetapi firman ini mengatakan jangan takut. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Ia akan menjadi penolong, ia akan menjadi penghibur, dan ia akan menginsafkan kita dari segala dosa, sehingga kita tahu bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Yesus juga mewariskan dan meninggalkan damai sejahtera. Karena itu hilangkan rasa panik dan rasa takut dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, selanjutnya Roh Kudus bisa menolong kita tanpa batas, sifatnya universal. Kalau dulu para murid meminta langsung kepada Yesus face to face, tetapi dalam masa kita sekarang ini, kapan saja dan di mana saja Roh Kudus bisa menolong kita. Kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, satu berkat yang besar ini patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, lewat firman ini kita diminta agar kita mampu menunjukkan bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus tidak cukup dengan kata-kata. Mengasihi Yesus harus dilakukan dengan hidup dan memelihara perintah Allah. Seperti tadi saya katakan, lakukanlah perintah Allah, bukan karena takut akan Taurat, bukan karena takut akan hukum, tetapi lakukanlah perintah Allah karena memang kita mengasihi dan mencintai Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa.